رمضان كريم كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Para pemirsa, jamaah sekalian, para sahabat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir di samping saya seorang ustadz muda ya, bernama Ustadz Irfanuddin Rafiuddin LC MPDI. Kita sejenak akan berbincang-bincang tentang beberapa permasalahan keagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikuti, insya Allah akan banyak manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya? Sepertinya Ramadan ini membuat Ustadz ini semakin bersemangat nih. Semakin semangat sebenarnya mesti. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz nih dari jamaah nih. Ya, pertama terkait dengan kemuliaan atau keistimewaan orang yang berpuasa. Itu salah satunya adalah doanya itu makbul. Seperti yang disabdakan oleh Rasul, 3 doa yang tidak mungkin tertolak. Salah satunya doa orang yang berpuasa. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita, bahkan dunia, saya yakin itu kita umat Islam itu ada satu doa yang seragam, yakni supaya penyakit ini segera hilang tuntas dari negeri kita, sehingga kehidupan kita ini bisa berjalan kembali normal seperti semula. Tapi sepertinya trennya itu penyakit ini belum mau kabur nih Ustaz dari negeri kita ini. Iya, terus bertambah. Bahkan hari ini sampai pada level 19.000. Bagaimana nih Ustaz? Apakah memang doa orang-orang yang beriman yang berpuasa saat ini belum pantas untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ingin sedikit lagi menguji kita ini supaya kita lebih sabar lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, dari pertanyaan itu kita bisa coba ambil kesimpulan bahwa memang siklusnya hari ini ternyata tidak turun ya, semakin naik, semakin naik, dan mungkin kondisinya masyarakat pun bukan semakin, tingkat kesabaran itu bukan semakin baik justru, malah semakin cuek. Apalagi berbarengan dengan kondisi pemerintah misalkan yang tidak memiliki ketegasan dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kalau kita bagaimana sebagai umat Islam atau sebagai seorang mukmin kita menyikapi, cara kita menyikapi, benar tadi adanya bahwa doa orang yang berpuasa itu adalah makbul. Makanya doa itu di dalam urutan ayat-ayat puasa itu ya diselipkan sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi dan seterusnya. Berarti persoalan doa itu adalah persoalan yang sangat Allah konsenkan berkaitan dengan orang yang berpuasa. Ditambah hadis yang disebutkan tadi, karena da'watuhum la turad. Salah satunya adalah doa yang berpuasa itu. Doa yang berpuasa. Jadi kalau dalam hal yang hubungannya dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, persoalan pengabulan itu memang sekali lagi bukan hak prerogatif kita. Masalah pengabulan itu adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungkan dengan musibah yang dihadapi oleh Nabi, misalkan Nabi Ayub ya, dalam rentang waktu yang begitu panjang Allah menguji beliau 18 tahun tidak salah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat luar biasa itu. Ini penyakitnya tidak sampai kepada kita. Kita hanya diminta untuk menghindari penyakitnya. Kita diminta untuk menghindari pandemi, bukan penyakit yang nempel di tubuh kita. Tapi Nabi Ayub nempel, bisa dibayangkan itu. Rasa sakitnya seperti apa? Orang yang punya penyakit gatal biasa dia tidak bisa tidur, ini sampai seluruh tubuhnya diselimuti oleh penyakit lepra itu 18 tahun lamanya. Itu bisa dibayangkan. Sampai kemudian pada akhirnya meminta kepada Allah, Nah artinya
kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doa kita, karena esensi dari musibah itu kalau kita lihat pada ayat yang lain, siklusnya dalam surat Al-Baqarah itu siklusnya bisa menaik, tapi ketika menaik dalam satu ayat itu disebutkan itu justru Allah mengabulkan. Gitu ya? Iya. Jadi disebutkan di situ kan, ya, masat humul ba'sa wadh-dharra. Naik lagi, wazulzilu, kan lebih parah lagi itu. Zilzal. Kita bisa bayangkan, zilzal itu kan parah berarti kan. Goncangan yang luar biasa. Berarti penyakitnya semakin parah ya. Wazulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Jadi ketika dia siklusnya semakin naik, justru Allah kasih kabar gembira kepada kita. Mata nasrullah alladzina nasrullah. Jadi ketika naik, insyaallah semakin lebih dekat dengan dengan kebaikan bagi kita semua, insyaallah. Tinggal bagaimana kita menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti Allah itu ada dan hadir dalam setiap musibah yang impak pada kita. Saya kira itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terus bersabar, Ustaz ya. Iya, betul. Jadi semakin Allah berikan kesabaran kan sebenarnya semakin besar pahala buat kita. Dibanding dengan para nabi, salafus soleh, ujian kita ini belum seberapanya ya. Baik Ustaz. Pertanyaan yang kedua, Ramadan kita kali ini bisa dibilang istimewa. Wabil khusus buat para ayah nih, karena punya peran tersendiri bagaimana memimpin ibadah di rumahnya. Iya. Apalagi nanti pelaksanaan Idul Fitri, sholat Idul Fitri, kemudian ada khutbah di situ. Tentunya kan para ayah nih yang memimpin nih, yang mungkin selama ini nggak pernah menjadi imam sholat Idul Fitri, bahkan menjadi khotibnya, tapi ini kesempatan saat ini. Pesan buat para ayah itu apa nih dari Ustadz nih? Ya, baik. Bismillah. Untuk pertanyaan ini saya coba menjawab seperti ini. Kita mengenal satu istilah di dalam satu dunia pendidikan, namanya al-ummu madrasatul ula. Iya. Kita sering mendengar istilah itu, bahwa ibu adalah madrasah pertama. Nah, dari istilah ini kita memahami bahwa berarti ibu harus hadir di dalam rumah tangga. Jangan sampai ibu tidak hadir dalam rumah itu sendiri, karena dialah pendamping pertama bagi anak-anak. Tapi kita lupa persoalan hari ini sebenarnya menurut para ahli parenting bukan ada atau tidak ada ibu, tapi sesungguhnya tidak adanya bapak dalam rumah tangga. Jadi bukan loss of mom, tapi loss of dad. Jadi orang ayah itu nggak hadir. Nah, musibah ini menurut saya, hemat saya, justru Allah memberikan hikmah dari bulan Februari sampai hari ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah memaksa kepada ayah-ayah ini untuk benar-benar hadir, memperhatikan tarbiyah, memperhatikan tarbiyah bagi anak-anaknya, memperhatikan tarbiyah bagi keluarganya. Adapun hal-hal yang teknis tadi, misalkan dipaksa untuk bisa mengimami, dipaksa untuk bisa khutbah, dipaksa dan sebagainya, itu bagian daripada ruknuddin. Seharusnya seorang ayah itu ngerti hal-hal seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mengagetkan, bukan sesuatu yang sifatnya menjadi beban dan seterusnya. Seharusnya itu menjadi sebuah peluang bagi ayah, biar mereka semuanya belajar bagaimana cara mengimani dengan baik. Jadi nggak cuma berpikirnya seorang ayah itu bagaimana menghadirkan uang sebanyak-banyak di rumah tangga gitu, tapi bagaimana dia bisa berperan juga sebagai qawwam dalam hal-hal yang berurusan dengan agama. Seperti itu saja. Ya, menarik sekali ya. Satu lagi Ustaz nih. Iya. Jadi Ramadan itu adalah momen bagaimana kita itu menempat diri ya, membiasakan sesuatu yang baik, dan momentum terbaik bagi kita supaya apa? Dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah terbesar dari Ramadan kita ini bagaimana amaliyah yang kita biasakan di bulan yang suci ini terus membekas dalam kehidupan kita. Ya, kalau bisa 11 bulan mendatang kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, tetap dekat dengan Allah, tetap hati kita ini, diri kita ini suci, bersih dari dosa-dosa dan kesalahan. Nah, kira-kira kiatnya itu bagaimana kita memelihara ketaatan itu Ustaz, dalam
11 bulan mendatang setelah Ramadan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang perlu dilakukan itu, menurut saya ini mumpung masih ada di bulan Ramadan. Iya. Ya, sisa masih sekitar 2 atau 3 hari lagi. Iya. Sekarang sampai 2 hari ke depan. Nah, masa-masa akhir ini jangan disia-siakan. Karena ala amal ala khawatimiha. Iya. Perbuatan itu tergantung akhirnya. Iya. Nah, ini sudden death ini. Jadi memang benar-benar harus dimanfaatkan. Ya, kalau akhirnya buruk, pasti kita 11 bulan akan sama seperti masa akhirnya ini. Oleh sebab itu, di masa-masa akhir ini manfaatkan sebaik-baiknya. Yang bisa mengambil manfaat untuk mengejar Lailatul Qadar itu dengan cara bersedekah. Bisanya dengan baca Quran. Dengan baca Quran kita diserahkan banyak pahala bisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan berbakti sama orang tua, dengan berbakti sama orang tua, sehingga tidak muncul satu kesimpulan bahwa yang namanya mengejar Lailatul Qadar itu harus dengan etikaf saja, tapi bisa dengan amalan-amalan yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala silakan. Yang kedua, kata para ulama itu disebutkan ada satu kalimat seperti ini, kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Ustaz mungkin pernah dengar juga istilah itu. Janganlah, ya, jadilah kalian generasi Rabbani, orang-orang yang dekat dengan Tuhan kalian, punya insting ketuhanan yang baik, dekat sama Allah gitu. Ya, artinya berdoa jangan cuma waktu Ramadan, baca Quran jangan waktu Ramadan saja, sedekahnya jangan waktu Ramadan saja. Maka diingatkan wala takun Ramadaniyan, jangan jadi orang yang baik saat bulan Ramadan doang. Tapi di bulan-bulan yang lain harus baik. Nah, yang ketiga, tipsnya adalah dalam hadis disebutkan itu. Jadi kan kita sebagai orang yang puasa di bulan Ramadan diingatkan tuh. Nanti kalau sudah masuk Syawal jangan lupa puasa lagi. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Ikutkan. Jadi istiqomah itu maknanya atba'u, itba, gitu. Melanjutkan dengan amal kebaikan. Nah, kalau Syawalnya kita meningkat dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, insya Allah terus itu akan baik. Ada juga yang dilakukan oleh para sahabat ya, dan para ulama-ulama kita. Sebenarnya 6 bulan sebelum Ramadan doa lagi mereka sama Allah. Itu sebenarnya sunnah-sunnah yang diajarkan, doa lagi. Jadi yang nggak nunggu pas Rajab bahwa Sya'ban balik ke Ramadan, tapi 6 bulan sebelumnya sudah minta sama Allah. Nah, dari tiga pertama itu adalah ya, jangan jadikan baiknya kita hanya di bulan Ramadan saja. Terus ya. Baik. Ya. Yang kedua, ya, kita harus melakukan ibadah-ibadah setelahnya di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, terus berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita istiqomahkan. Karena istiqomah ini suatu yang paling sulit, paling berat. Ya, mukallib al-qulub tsabbit qulubi bagi ini semoga Allah memberikan ketetapan kepada agama ini dengan baik. Insyaallah. Saya kira itu. Baik Ustaz, terima kasih, luar biasa nih. Pertanyaannya bagus, jawabannya lebih bagus lagi. Iya. Demikian sahabat pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bincang-bincang ringan kita dengan Ustaz Irfanuddin Rafiuddin LC MPDI. Beliau adalah Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah Kota Depok. Syukran jazilan Ustaz. Ya, terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fi sabilil haq nun wal qalam wa ma yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.